peserta yang terakhir, yang ke-22 dari 3 hari rangkaian kita. Kita panggil Ibu Suni Umul Firdaus. Sampai ke DPR. Selamat datang Bu Suni Umul Firdaus, disilakan bergabung di kursi panas. Silakan duduk. Terima kasih. Pertama, kami mohon maaf karena ini dimajukan 1 jam lebih cepat dari jadwal seharusnya. Yang kedua, kami berterima kasih Bu Suni Umul Firdaus sudah bisa memenuhi jadwal wawancara pada hari ini. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Suni yang sudah masuk ke tahap akhir dari pekerjaan tim sel ke tahap wawancara, dan artinya Ibu Suni sudah menyingkirkan lebih dari 200 orang yang berminat menjadi anggota Bawaslu RI. Ini kali kedua ya duduk di kursi panas. 5 tahun yang lalu juga sampai ke tahap ini, sampai ke DPR ketika itu dan gagal di DPR. Ibu Suni siap untuk mengikuti proses lebih kurang 1 jam ke depan? Terima kasih, insya Allah siap. Apa perlu berdoa dulu? Jika diberi kesempatan. Kita beri kesempatan, dipersilakan. Terima kasih, sudah Bapak. Makasih Ibu Suni. Pertanyaan pertama dari saya, apa yang membedakan keinginan mendaftar sekarang dengan 5 tahun yang lalu sekalipun sama-sama di Bawaslu? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Saldi Isra. Jadi keinginannya saya kira sama. Jadi saya kepingin untuk menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu untuk mengikuti proses penyelenggaraan pemilu sebagai seorang pengawas. Sama ya. Kalau begitu makalah pribadinya masih sama nggak dengan makalah 5 tahun yang lalu? Makalah pribadinya berbeda karena dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berbeda dan kondisi masyarakat yang berbeda. Kondisi Bawaslunya juga sudah berbeda. Sudah ya? berbeda. Oke. Itu pertanyaan pembukaan dari saya. Selanjutnya saya minta Bapak Niko melanjutkan. Terima kasih Ibu Suni. Saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap ini. Bu, Ibu kan tahun kemarin baru selesai S3 ya Bu ya? Iya. Tahun 2016 ya Bu ya? Itu ya. Berapa tahun Bu? Saya menyelesaikan studi S3 kurang lebih 7 tahun Bu. Nah, ini yang saya mau tanya Bu. Ini kan sudah susah payah dapat S3, mestinya Ibu berkarir di kampus mungkin bisa jadi guru besar cepat itu ya. Kenapa Ibu malah mendaftar Bawaslu sekarang ini? Sementara 5 tahun yang lalu pun Ibu sudah sampai ke DPR, Ibu nggak diloloskan oleh DPR itu. Kami kira kami akan berkarir dimanapun, menurut saya itu sama. Yang pasti apa yang saya sampaikan di awal bahwa keinginan saya untuk mendaftar menjadi anggota Bawaslu, saya ingin berperan serta dengan keilmuan yang saya miliki terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya masalah pengawasan. Nah, salah satu pembeda dari yang 5 tahun yang lalu tentu kan sekarang Ibu sudah dokter nih, gitu kan? Nah, tadi Ibu juga sampaikan mau menyumbangkan sesuatu gitu kan, pertama pasti yang baru kan ya Bu ya. Kira-kira apa Bu yang baru itu Bu, secara spesifik aja Bu? Kalau yang baru secara keilmuan, ya karena secara legal formal saya menyelesaikan S3, tetapi dalam penyelenggaraan pemilu yang membuat berbeda, tadi saya ungkapkan adalah masyarakat yang berbeda selama 5 tahun ini, kemudian penyelenggara pemilu yang berbeda, kemudian sistem pemilu yang berbeda. Ya.
Jadi kalau ibu tahu ada perbedaan dan segala macam, tentu saya punya keyakinan ibu ini punya ketelitian kecermatan gitu ya. Ibu kira-kira menilai kecermatan atau ketelitian itu berapa Bu kalau dari 1 sampai 100 Bu? 7. Ya Bu ya. Iya. Ibu bisa kasih contoh ke kita kenapa ibu hanya memberi nilai ketelitian atau kecermatan itu 70 Bu? Kecermatan 70 menurut saya itu cukup. Artinya cukup itu kalau saya memberikan nilai kepada mahasiswa itu nilai 7, itu menurut saya cukup, tapi mungkin tidak perfect begitu. Artinya karena bicara ketelitian itu akan berbicara banyak faktor, mulai dari faktor kondisi, situasi, dan lain sebagainya. Artinya bahwa 7 untuk ketelitian menurut saya cukup, tetapi bisa menjadi 9 untuk kondisi tertentu dalam suasana tertentu. Ya, memang kita harapkan supaya itu bisa menjadi 9 Bu, tapi sayangnya kita di tim sel ini kemarin memberikan beberapa pertanyaan guidance ke ibu untuk dijawab, tapi makalah ibu ini tidak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu kan. Pertanyaan mengenai diri ibu, mengenai bagaimana ibu menilai integritas ibu, siapa saja yang paling sering berinteraksi dengan ibu, pertanyaan mengenai masalah kecurangan dan seterusnya gitu. Nah, itu kenapa ya Bu ya kalau ibu tidak menjawab pertanyaan kami itu Bu? Sebenarnya dalam menyusun makalah itu saya memang membaca guidance itu, namun saya mencoba untuk memunculkan substansi yang ingin saya munculkan lebih dalam. Artinya untuk terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pribadi saya, itu menurut saya sudah saya tuangkan di dalam kurikulum vitae yang kami lampirkan. Masalahnya di kurikulum vitae ini kita nggak bisa menilai misalnya ibu ini sering berinteraksi dengan siapa, ibu ini menilai diri ibu sendiri bagaimana gitu. Ini yang saya kira justru kami di tim sel ini pengen tahu penilaian subjektif ibu mengenai ibu sendiri supaya kami jadi yakin mengenai apa yang ibu tulis dan kemudian bagaimana ibu menyampaikannya, mempertahankannya di depan kami tim sel ini. Nah, salah satu pertanyaan saja lah Bu terkait dari pertanyaan yang kami sampaikan yang tidak dijawab di makalah ini mengenai skor integritas itu Bu. Dari 1 sampai 100 ibu memberi nilai integritas pada ibu sendiri berapa Bu? Kalau untuk integritas saya bisa menilai diri saya sendiri 9. 90 gitu ya Bu maksudnya? Ya, 90. Dari 1 sampai 100 Bu? Ya, Ya. 90 gitu Bu? Ya. Pertanyaan berikutnya sekali lagi Pak ya. Pak ya. Dulu kan ibu tidak lolos di DPR gitu ya Bu ya. Tentu kita kalau sebagai manusia nggak mau yang namanya gagal itu 2 kali di tempat yang sama gitu Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan kalau misalnya nanti ibu diusulkan oleh presiden ke DPR Bu, supaya ibu ini berhasil di DPR nantinya? Mohon maaf, mungkin pertanyaannya apa yang saya lakukan kalau saya diusulkan oleh presiden untuk ikut di 10 besar begitu maksudnya. Baik Bapak, kegagalan saya di 5 tahun yang lalu, saya merasa mungkin pada waktu saya menyampaikan materi atau makalah itu kurang meyakinkan dari seluruh anggota DPR sehingga mereka tidak memilih saya. Maka mungkin yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya meyakinkan kepada anggota DPR bahwa saya mampu untuk menjadi anggota Bawaslu. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, tapi sekali lagi saya masih ingin diyakinkan ini mengenai keunggulan ibu dibandingkan pendaftar yang lain, terutama yang sudah lolos ke tahap 3 ini Bu, karena ada 22 Bu. Ibu bisa nggak menyampaikan ke kita apa sih keunggulan ibu gitu? Satu yang saya sampaikan bahwa keunggulan satu dari segi pribadi saya yang pasti saya merasa mempunyai komitmen yang tinggi, kemudian integritas, disiplin, dan kemampuan dalam memahami sebuah persoalan yang menurut saya cukup. Tapi dari jawaban ibu itu kayaknya agak counterintuitif dengan kenyataan yang kita miliki Bu. Tadi ibu sampaikan
selesai S3 7 tahun, Bu. 7 tahun kan selesai S3-nya? Iya. Kalau disiplin, cermat, dan segala macam mestinya kan bisa lebih cepat, Bu. Betul Bapak, jadi mungkin bisa dicek dengan promotor dan kopromotor saya bahwa selama 7 tahun bukan berarti saya stop tidak melaksanakan proses itu. Jadi secara presensi hampir 1 minggu, bisa dikatakan 1 kali sampai 2 kali kita melakukan konsultasi, tapi memang proses itu harus kami jalani dan kami harus selesai di 7 tahun itu. Dan mungkin untuk catatan saja, teman-teman di tempat kami memang jarang yang lulus S3, memang hanya sedikit sekali di bawah 5 tahun. Iya, sama-sama, kecuali Prof. Saldi. Jadi memang ini perlu kita tanyakan mendapatkan afirmasi dari Ibu itu karena memang menjadi komisioner Bawaslu itu kan menjadi seorang pemimpin, Bu, gitu kan. Betul. Diharapkan kerja efektif, efisien, secara waktu dan segala macam. Jadi itu saja. Jadi jangan sampai nanti setelah Ibu misalnya terpilih ternyata ada banyak hal yang selesainya itu lama, nulis memo lama, nulis lama dan segala macam itu, ya. Pak Ketua, cukup Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kami ini sama-sama dari UGM S3. Beliau Kalau saya sebutkan itu nanti Bu Suni bisa jadi susah menjawab. Iya, berikutnya Pak Hamdi Muluk, silakan. Ya, Bu Suni, saya nyambung sedikit soal yang tadi itu. Ya terus terang sebenarnya bagaimana menurut Bapak Ibu? Kami Pansel berhak kecewa bahwa Ibu tidak mengikuti format yang sudah kita susun dalam membuat, karena itu juga sudah perdebatannya panjang, mana pertanyaan yang lebih dulu, mana yang alurnya seperti apa yang ingin kita gali gitu. Dan tiba-tiba ada peserta yang bisa kami tafsirkan ya kok nggak penting format itu, walaupun Ibu mengatakan tadi ya sebagian dari CV saya. Jadi kan lebih banyak yang tidak adanya karena kita ingin minta spesifik apa pendapat Ibu tentang poin-poin yang kita sudah susun itu. Jadi apakah wajar kami kecewa misalnya sebagai Pansel gitu? Iya, wajar. Wajar Pak, karena mempunyai saya menginterpretasikan yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Pansel. Ya itu seharusnya sesuatu yang tidak boleh diinterpretasikan. Seperti juga kalau kita mensubmit ke jurnal internasional, itu kan harus diikuti plek-plek gitu. Kalau dia bilang kepustakaan harus bikin kayak ini, bikin tabelnya harus seperti ini, ya harus seperti itu. Itu kalau editor di luar dia keras itu, reject gitu kan ya, karena tidak mengikuti format gitu loh. Jadi kalau Pansel tadi mengatakan Ibu ini reject saja gitu kan, karena tidak mengikuti. Gimana pendapat Ibu? Sekali lagi mungkin kalau interpretasi kami yang berbeda, kami mohon maaf. Tapi padahal kalau Ibu mengatakan tadi saya tahu kok itu. Ada peserta yang lain mengatakan ya saya tidak perhatikan ada format. Iya. Ya, itu juga jadi masalah juga. Seorang yang akan melamar menjadi komisioner Bawaslu, KPU, dan ini jabatan yang harus memperlakukan sesuatu itu dengan sangat hati-hati, sangat prudent betul gitu ya. Sampai istilah Pak Wid itu titik koma aja harus dilihat gitu kan. Ini kan malah nggak diperhatikan gitu kan. Ini formatnya sudah jelas terang benderang begitu kan. Ini yang diminta, ini dijawab dulu gitu kan. Itu oke lah. Jadi menurut Ibu, ya Ibu berhak menafsirkan gitu ya. Oke, hal yang lain. Ini ada berita. Apakah ini benar ini Bu ya? Ya. Penjaringan calon dari Demokrat, Dr. Suni Umul Firdaus akhirnya mengundurkan diri. Ini benar, mengambil formulir setelah itu mengundurkan diri. Calon apa sih Bu dari Partai Demokrat? Penjaringan apa sih ini? Tidak terlalu jelas ini beritanya dari satu koran, Joglo Semar. Ya, apa penjaringan apa sih? Pada waktu itu ada beberapa kelompok masyarakat itu datang ke rumah, kemudian meminta untuk ikut saya untuk ikut bursa wakil wali kota Surakarta.
Wakil Wali Kota Surakarta, kemudian sudah dibawakan formulir dan lain sebagainya, dan itu beberapa kali menelepon, kemudian ke rumah, kemudian kami diskusi dengan teman-teman, kemudian kami baru ketemu dengan teman-teman, begitu kami isi, kemudian kami berkonsultasi dengan pihak universitas bahwa sebaiknya tidak ikut. Nah, akhirnya kami tidak mengikuti itu. Tapi Ibu serius nggak? Waktu itu sebenarnya bukan persoalan serius atau tidak serius pada waktu itu, karena diminta oleh sekelompok masyarakat, dan kemudian masyarakat itu pada awalnya saya mengatakan bahwa saya tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kemampuan menurut saya, kemudian tapi mereka mendorong bahwa kami membutuhkan sosok begini, akhirnya ya waktu itu sudah dibawakan formulir ke rumah begitu. Secara serius atau tidak serius, waktu itu kami juga karena secara yuridis formal saya sudah menandatangani, ditafsirkan apapun berarti saya secara yuridis formal saya bersedia waktu itu. Tapi menurut Ibu enggak masalah kan? Ada masalah PNS ikut kontestasi pilkada? Pada waktu itu tidak, peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkan itu. Kita waktu itu kita berpikir nanti karena ini keinginan dari masyarakat, kita mencoba untuk mengikuti aspirasi dari masyarakat, tetapi begitu kita konsultasikan dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan institusi kami, mereka menyarankan untuk tidak mengikuti itu. Dan saya ternyata setelah sholat istikharah pun saya tidak jadi melanjutkan, jadi belum masuk sampai pada bursa, baru pada pengisian formulir. Artinya ibu sebenarnya bukan kader gitu ya? Bukan. Punya afiliasi dengan Partai Demokrat? Bukan, tidak. Karena diminta? Diminta, ya. Dan sekelompok masyarakat tertentu pun itu juga bukan dari partai waktu itu. Awalnya baru mau akan mengusulkan kepada satu partai gitu. Oke, makasih. Terima kasih Pak Hamdi. Berikutnya Pak Widodo. Pak Har, silakan Pak Har. Terima kasih Pak Tua. Gus Duni saya kira pasti punya persiapan lah ya. Persiapan nanti kalau terpilih itu apa yang dilakukan. Kira-kira sejauh mana persiapan itu dilakukan? Tentu saja bukan persiapan yang berkaitan dengan pribadi, ya persiapan dengan konsep apa yang akan dibuat, akan diusulkan, akan disusun gitu kalau terpilih. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryono. Jadi persiapan yang saya lakukan sementara ini adalah belajar atau mempelajari dari persoalan-persoalan yang terkait dengan pengawasan pemilu khususnya di Bawaslu RI. Artinya bahwa sementara ini konsep yang sudah ada menurut saya ini kan sudah running, sudah bagus. Namun memang di beberapa daerah tertentu untuk implementasi dari persoalan-persoalan yang terkait dengan mungkin perbawaslu dan lain sebagainya, ini di wilayah tertentu mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Maka mungkin penanganan yang perlu dilakukan bagaimana mengoptimalisasi renstra atau mungkin peraturan-peraturan yang sudah disusun oleh Bawaslu ini menjadi lebih efektif dan efisien di beberapa daerah-daerah tertentu. Kalau masih akan mempelajari, tapi akan mempelajari karena sudah dilihat ada sesuatu yang di daerah tertentu itu tidak bisa dilaksanakan secara baik. Karena menyangkut persoalan apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, tentunya kan terutama regulasinya. Apa sudah terbayangkan bahwa ada perlu regulasi tertentu di dalam mengatasi yang Anda lihat itu? Baik Bapak, jadi sementara ini saya melakukan beberapa identifikasi tapi memang belum secara komprehensif, itu ada beberapa di beberapa daerah.
peraturan per Bawaslu atau peraturan Bawaslu ini di wilayah-wilayah tertentu ini menurut saya tidak bisa diimplementasikan karena tidak sesuai dengan persoalan-persoalan di daerah. Artinya ini dalam konsep saya bahwa setiap masyarakat itu mempunyai ciri kekhasan sendiri, ada sebuah local wisdom, ada kearifan lokal yang mesti diangkat dalam sebuah peraturan sehingga nanti akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, khususnya persoalan pengawasan, karena tidak tiap daerah itu mempunyai ciri khas tertentu, culture tertentu yang mestinya peraturan dari Perbawaslu ini jika di breakdown ke daerah itu diberikan keleluasaan dalam penyusunan regulasi itu. Pak Har, numpang Pak Har sebentar, Ketua izin. Silakan Pak. Yang local wisdom itu soal pengawasan itu Ibu temukan di mana misalnya? Saya terakhir itu melakukan FGD di Surabaya. Waktu ini kita cuma mendengar dari beberapa cerita. Kalau artinya begini, Bawaslu harus bekerja secara optimal menyesuaikan dengan kondisi di wilayah yang bersangkutan. Artinya konsep pengawasannya atau sistem pengawasannya ini harus menyesuaikan dengan kultur di mana masyarakat itu ada. Artinya kadang-kadang masyarakat itu ada yang tidak suka dilakukan pengawasan yang sifatnya formal, maka mungkin bisa dilakukan secara informal atau pendekatan-pendekatan personal dalam melakukan pengawasan. Cukup. Pak Ramlan dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Ada beberapa pertanyaan ini. Pertama pertanyaan ini disertasi Ibu ini, pertanyaan saya dari disertasi Ibu. Apa bedanya parliamentary threshold dengan electoral threshold? Dalam konsep disertasi saya, electoral threshold ini adalah kalau dalam bahasa yang saya singkat itu adalah pembatasan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu. Sedangkan parliamentary threshold adalah pembatasan di mana partai politik peserta pemilu ini bisa menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Kalau electoral threshold ini sepertinya pernah diterapkan di Indonesia yang dulu kalau tidak mencapai sekian persen, dia tidak boleh ikut pemilu berikutnya gitu. Karena yang sejauh saya pelajari apa yang disebut parliamentary threshold itu sama dengan electoral threshold. Kalau parliamentary threshold lolos ya wajib ikut pada pemilu berikutnya gitu. Bukan wajib, dapat ikut pemilu berikutnya. Itu pertanyaan pertama. Ini karena istilah ini memang khas Indonesia, itu bahasa Indonesia. Di negara lain nggak ada. Yang kedua, Ibu mengikuti peraturan Bawaslu yang terakhir ya mengenai keharusan TSM ya. Kalau money politik itu nanti bisa diberi sanksi diskualifikasi oleh Bawaslu. Pertanyaan saya, TSM itu persyaratan, Ibu memilih Ibu mana yang paling tepat ya? TSM itu merupakan persyaratan untuk sanksi pemberian diskualifikasi calon, ya, di TSM-nya terhadap penyimpangan itu, atau TSM itu adalah persyaratan untuk sanksi pemungutan suara ulang di satu atau lebih daerah pemilihan. Nangkap pertanyaan saya? Iya. Ya. Jadi syarat TSM ini menurut saya lebih cenderung untuk memberikan sanksi untuk pembatalan pasangan calon. Nah, ini di tempat lain nggak seperti itu. Ya. Kalau untuk diskualifikasi calon TSM nggak akan pernah ada calon dibatalkan gitu, karena memenuhi syarat TSM itu susah sekali gitu. Biasanya diskualifikasi ini di Thailand yang pernah diterapkan bertahun-tahun, satu orang yang terbukti ya vote buying gitu, calon ya gitu, sanksinya diskualifikasi gitu.
Nah, SM biasanya diberlakukan kalau itu seperti diterapkan oleh MK pada Pilgub Jawa Timur, itu pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang itu, karena itu kan istilah TSM pertama kali itu diberikan oleh MK untuk kasus Pilgub Jawa Timur, itu kemudian satu Kabupaten Sampang itu pemungutan suara ulang gitu. Karena pemungutan suara ulang itu lingkupnya lebih luas gitu. Karena begini, kalau pelanggaran cuma satu nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kalau dua cuma nggak apa-apa. Tapi kalau harus banyak dan terstruktur, persyaratan sukar sekali, sama aja artinya membatalkan otoritas Bawaslu. Oke, itu satu. Yang kedua, yang terakhir, pembagian kerja macam apa yang Ibu kehendaki atau usulkan antara anggota Bawaslu dengan Sekretariat Jenderal? Atau lebih spesifik itu, apa peran yang Ibu harapkan dari para pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu itu? Silakan. Baik Bapak, jadi Sekretariat Bawaslu itu menurut saya adalah mempunyai fungsi supporting system, mempunyai fungsi sebagai tenaga pendukung dari pelaksanaan tugas dari pengawas pemilu. Yang mohon maaf sebelum saya jawab tutup poinnya, sering sekali ada sebuah miskomunikasi antara tidak hanya di lembaga-lembaga negara, tetapi mungkin di daerah seperti DPRD dan lain sebagainya, antara anggota dewan dengan sekretariat itu terjadi miskomunikasi. Maka pembagian kerja yang seperti apa itu saya kira di dalam undang-undang sudah dijelaskan apa tugas dan kewenangan Bawaslu dan apa tugas dan kewenangan dari kesekretariatan. Maka sepanjang dua komponen ini menjalankan tupoksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya kira semuanya baik-baik saja. Yang terpenting bagaimana komunikasi antara sekretariat dengan komisioner ini bisa dijaga dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan miskomunikasi. Persoalan justru undang-undangnya itu, Bu. Karena dalam praktek itu yang ini saya lihat di KPU, yang menyelenggarakan pemilu itu KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Ya. Kemudian dalam prakteknya itu kan bisa macam-macam. Nah, saya telepon terus. Misalnya ya, saya nggak usah sebut KPU kabupaten, pembagian kerjanya itu yang jelas itu hanya dalam pengadaan. Karena undang-undang mengatakan pengadaan itu Sekretaris Jenderal. Nggak ada yang lainnya itu rebutan pekerjaan. Atau saya juga lihat anggota Bawaslu itu dibantu oleh sekretariat. Pegawai sekretariat itu kerjanya bawa tas, ngurusi tiket, apa begitu. Gitu. Yang Ibu di supporting system itu artinya apa? Supporting system yang saya maksudkan sekretariat Bawaslu dalam hal ini. Tadi undang-undang sudah mengatur apa tupoksinya. Nah, setelah ketahuan apa tupoksinya, kami juga punya tupoksi. Kemudian kita susun duduk bersama, menyusun standar operating procedure bagi kedua belah pihak bagaimana mengimplementasikan atau menjabarkan, menafsirkan dari peraturan atau hukum positif yang saat ini ada untuk kita berdua atau untuk kesekjenan dan untuk komisioner. Karena menurut saya itu lebih efektif dengan memahami bersama tugas masing-masing sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi apa yang Pak Ramlan khawatirkan. Saya perjelas lagi konkretnya begini, ada model KPK. Ibu tahu struktur organisasi KPK? KPK itu 5 orang pimpinan itu, kemudian dia membawahi langsung deputy itu. Jadi 5 orang itu yang membuat keputusan. Di antara 5 anggota juga ada pembagian tugas gitu kan. Tapi menjalankannya juga menurut deputy-nya. Deputy bertindak di bawah kendali pimpinan ini. Nah, kalau struktur organisasi di KPU Bawaslu itu kan nggak begitu. Ini 5 anggota KPU, sekjen, kemudian biro-biro gitu. Nah, itu tapi dalam ini sekarang saya belum tahu persis bahwa di KPU strukturnya dengan apa yang terjadi itu beda. Strukturnya sudah saya sampaikan itu. Tapi yang terjadi itu adalah anggota KPU buat keputusan, menjalankannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Maka itu kalau yang model seperti ini, sumber daya manusia macam apapun tingginya di KPU underutilized.
Nah kalau di Bawaslu, kalau tadi ada Ibu sebut tupoksi, tupoksinya konkretnya seperti apa? Apakah model KPK? Itu jelas pegawai KPK itu semuanya bahkan overutilize gitu ya, karena mereka bergerak semua kerja di bawah garis yang ditetapkan oleh KPK. Tapi maka saya tanya, karena sekarang 500 lebih pegawai Bawaslu itu, sebagian besar honorer gitu. Tapi underutilize gitu. Persoalannya apakah karena itu tadi memang mereka hanya sifatnya membantu saja, atau memang memang nggak mutu orangnya gitu ya. Itu karena ada usul, wah ini perlu ditingkatkan peran SDM. Nggak ada gunanya kalau mereka tidak diberi peran yang jelas gitu. Gimana? Ya, kalau dilihat secara konsep ideal, memang konsep idealnya seperti apa yang ada di di KPK. Tetapi kalau kita lihat dari hukum positif yang sudah ada, KPU Bawaslu tidak mungkin dengan konsep seperti KPK. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana mengoptimalkan dari sekretariat itu untuk bisa betul-betul memberikan support kepada KPU maupun Bawaslu. Karena sebenarnya kadang-kadang kita punya tenaga banyak, tapi nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Artinya bagaimana mengorganize mereka, bagaimana untuk delegate tugasnya kepada mereka secara penafsiran yang betul, itu saya kira hanya pada persoalan manajemen saja. Jadi bagaimana memanage mereka supaya bisa bekerja secara optimal. Bu Suni, ya. Tadi yang dijelaskan Prof. Ramlan itu, dan ini pengakuan kemarin juga salah satu kandidat dari incumbent Bawaslu, jumlah pegawai yang sekarang itu honorer dan yang sudah PNS itu 500. 500 ini kalau model KPK itu ada sekjen, ada sekretaris, ada deputi, sama-sama unit eselon 1. Sama seperti di tempat saya di Kumham, ada sekjen yang melayani administrasi, ada dirjen-dirjen dan kabadan, tapi semua unit eselon 1. Nah, dirjen ini membidangi bidang. Kalau di Bawaslu ini kan 500 pegawai, Prof. Ramlan ini kan 500 ini kemudian berada di semuanya di kesekjenan, bukan di komisioner. Dan ini menangani apa ini? 500 ini kalau kita bagi tupoksi secara kelembagaan, orang 500 ini dibagi tusi kayak apa? Nah, ini yang jadi soal. Nah, itu yang ditanyakan Prof. Ramlan, Ibu punya konsep apa dengan seperti ini? Baik, Prof. Jadi itu saya kira terjadi di Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun sampai di daerah. Dan itu terjadi, mohon maaf, walaupun sudah lama, saya dulu tahun 2003 sampai 2008 di Panwaslu Kota Surakarta. Seperti yang Bapak Prof. Ramlan sampaikan, kami Panwaslu Sesolo Raya, hampir semuanya bahwa dikatakan pernah komisioner yang namanya Panwaslu itu takut sama sekretariat. Mau nyuruh sekretariat saja mereka ketakutan. Ketakutannya bukan dalam konsep takut karena apa? Karena mereka PNS, ini komisioner belum tentu PNS, akhirnya mengangkat honorer yang begitu banyak, masing-masing bawa 1-2 itu di beberapa Solo Raya. Tapi waktu saya di Solo, khusus yang tempat saya, kami bagi sesuai dengan divisi-divisi, karena waktu ada divisi kita bagi 4 divisi, pengawasan, kemudian penindakan dan lain sebagainya, kita tempatkan di tempat-tempat itu. Jika itu memungkinkan, saya kira model itu lebih efektif dan efisien asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pak Darmo, silakan Pak. Terima kasih Pak Tuan. Ibu Suni. Siap. Saya tadi melanjutin pertanyaan Pak Ketuanya sama Pak Niko ya. Ibu pernah gagal di tahap seleksi sudah sampai tingkat DPR Bu ya. Betul. Bu, kalau boleh saya tahu kenapa penyebabnya kira-kira Ibu bisa gagal Bu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya tidak meyakinkan di anggota DPR bahwa saya mampu untuk menjadi Bawaslu, sehingga mereka tidak memilih saya. Jadi saya merasa seperti itu saja waktu itu, dan saya cukup
legowo karena memang saya tidak mempunyai kapasitas untuk diterima di DPR RI begitu. Oh, gitu. Yang kedua Bu, Ibu pernah tugas juga di Panwas ya? Iya. Ibu bisa petakan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di Bawaslu, di Panwas. Iya. Termasuk ini nanti kan supaya Ibu paham kalau misalnya terpilih sebagai komisioner di Bawaslu tingkat pusat. Permasalahan-permasalahan apa aja Bu yang ada di Panwas? Baik, terima kasih Pak Sudarmo. Jadi pada waktu awal saya menjadi Panwaslu Kota Surakarta, kami pertama awal sekali saya memetakan tentang kewilayahan kami yang ada di Solo, bahwa di Solo itu memiliki 5 kecamatan. 5 kecamatan ini mempunyai kultur masyarakat yang berbeda-beda. Nah, ini potensi konflik atau potensi pelanggarannya kami memprediksikan juga berbeda. Sehingga kami melakukan pengawasan dengan teknik yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat di Solo. Walaupun Solo itu cuma 1, tetapi 5 kecamatan itu macam-macam. Misalnya dulu, karena waktu dulu, kecamatan ini basically-nya penduduknya adalah seperti ini. Kemudian di kecamatan ini basically penduduknya seperti ini. Yang sering diindikasi untuk mungkin mudah chaos, mudah ini di kecamatan ini, yang kecamatan ini cenderung kondusif, cenderung ini, sehingga itu mempengaruhi setiap kita rapat pleno dalam rangka melakukan pengawasan. Maka yang saya sampaikan tadi, peraturan yang terkait dengan pengawasan di masing-masing daerah, mestinya tiap-tiap daerah diberikan kewenangan juga untuk menyusun sebuah peraturan pengawasan yang menyesuaikan kultur dan kondisi masyarakat setempat. Saya bukan begitu Bu, pemetaan terhadap persoalan-persoalan di Panwas. Oh iya. Yang di Panwas, bukan di masyarakat. Di masyarakatnya, tapi di internalnya Panwas dan Bawaslu ini tingkat nasional. Oh iya. Kalau di tingkat nasional, kalau kita petakan, saya kira mungkin yang pertama kita harus memahami komisioner satu dengan yang lain, dengan konsep yang mereka punyai masing-masing. Karena saya yakin nanti 5 komisioner ini akan mempunyai konsep ideal masing-masing terkait dengan persoalan pengawasan. Maka yang perlu kita petakan pertama kali adalah bagaimana untuk menyamakan atau mengkonstruksikan konsep masing-masing ideal ini menjadi satu konsep pengawasan yang disepakati oleh ke-5 komisioner ini. Ini yang pertama, pemetaan terhadap personal. Kalau selanjutnya terkait dengan itu, selanjutnya kita akan bekerja, yang kita petakan adalah bagaimana menyusun bersama tentang tugas fungsi yang ada untuk kita. Belum menjawab. Contoh misalnya satu aja Bu, di Panwas, di jajaran Panwas ini ya banyak terintervensi dari kelompok-kelompok tertentu. Katakan ini salah satu gitu kan. Ya. Nah, Ibu kan kalau misalnya nanti di komisioner Bawas, kan nanti kan harus tahu itu persoalan-persoalan di internal saya itu apa gitu. Ya kan? Iya, betul. Baru nanti kita melangkah untuk memperbaiki terhadap mungkin kinerjanya, ya kan, pemahaman atau substansi dari masing-masing komisioner yang ada baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kan kira-kira gitu. Ini harus Ibu kan harus punya pemetaan ini sebelum Ibu masuk di komisioner. Baik Pak, mungkin saya yang menafsirkan pertanyaan tadi kurang begitu ini. Jadi pemetaan yang kita lakukan terkait dengan kemungkinan intervensi yang mungkin masuk di semua lini ya, entah kepada komisioner, entah mungkin kepada kesekjenan. Jadi kita mencoba untuk melakukan pertama ya saya lakukan identifikasi dulu. Kita lakukan identifikasi ya. Kalau identifikasi yang mungkin kita lakukan sementara ini saya belum bisa ini Pak. Artinya identifikasi yang secara spesifik saya belum bisa
menyampaikan karena saya memang belum tahu, tapi secara global mungkin identifikasi yang kita bisa saya lakukan mungkin ya keinginan dari para peserta pemilu terkait dengan konsep pengawasan yang harus kami lakukan. Yang pertama itu, karena masing-masing peserta pemilu juga menginginkan konsep pengawasan seperti apa yang harus kami lakukan. Yang pertama mungkin itu yang kami lakukan, Pak. Iya begini Bu, kalau kita mau menduduki suatu jabatan Ya. di dalam organisasi tertentu, maka paling tidak kita ini sudah harus tahu nih, ini apa persoalan yang ada, persoalan terkait dengan masalah personilnya, persoalan terkait dengan masalah perangkat lunaknya, persoalan terkait dengan masalah substansinya, itu loh Bu. Ya. Nah, jadi nanti Ibu punya gambaran, oh begitu ini saya harus melakukan ini, kira-kira begitu loh. Kalau saya kebetulan saya sering juga ketemu dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Persoalan identifikasi yang saya temui, ya persoalan regulasi yang dibuat di tingkat atas kadang-kadang tidak sinkron di tingkat daerah. Maka itu menurut saya itu jadi persoalan itu. Yang satu itu, ya saya kira regulasi itu jelas. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Ramlan ya tadi, bagaimana hubungan kerja antara Bawaslu dengan Kesekjenan itu juga termasuk hal yang perlu dipetakan. Artinya bagaimana mengoptimalkan itu persoalan itu. Kemudian yang lain-lain, saya kira bagaimana untuk proses penempatan SDM di masing-masing tingkatan, untuk provinsi, kabupaten, kota, dan juga Panwascam sampai pada PPL. Kadang-kadang kita menyamakan persepsi tadi itu menjadi persoalan yang cukup serius. Apa yang dipahami oleh PPL, panitia pengawas lapangan, itu bisa berbeda dengan penafsiran yang dimiliki oleh Panwascam, Panwaskot, sampai dengan Panwasprov. Sehingga begitu ada persoalan, maka perdebatan itu yang sering terjadi. Kemudian persoalan yang lain lagi, ini pemetaannya terkait dengan pelanggaran administrasi menurut saya, karena mungkin ini di pelanggaran, kalau di dugaan indikasi pelanggaran pidana jelas. Mekanismenya sampai saat ini sudah jelas, sejak dulu sampai sekarang ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Setiap ada indikasi pidana dilakukan gelar perkara, kemudian prosesnya seperti apa, diputuskan apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur ya must go on, kalau tidak ya kita keep. Tapi untuk pelanggaran administrasi sering-sering ini tidak selesai. Begitu kita mengatakan pelanggaran administrasi dibawa ke KPU, masa bodoh KPU tidak akan menyelesaikan persoalan itu. KPU bisa mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran administrasi. Maka menurut saya ini hal yang perlu dilakukan selanjutnya, bagaimana melakukan, mohon maaf kalau kita ambil istilah yang sama dengan kepolisian itu gelar perkara untuk pelanggaran administrasi, itu barang penting. Yang kedua adalah persoalan pelanggaran penyiaran, itu termasuk menjadi ranahnya KPI atau KPU. Ini juga menjadi perdebatan yang cukup serius di daerah. Panwas mengatakan ini pelanggaran di ranahnya KPI. KPI mengatakan oh ini administrasi, ranahnya KPU. Maka hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi, bagaimana untuk membuat formulasi agar seluruh pelanggaran yang diduga ini pelanggaran bisa diselesaikan dengan optimal menurut saya. Artinya kalau memang ini pelanggaran KPU, bagaimana KPU menyelesaikannya? Kalau ini KPU, bagaimana KPI menyelesaikannya? Kalau perlu bagaimana kita duduk bersama untuk menyelesaikan, untuk menggelar perkara ini, apakah ini ranahnya KPU ataukah ini ranahnya KPI? Ya baik Bu, berikut Bu ya. Ibu juga paham lah bahwa Panwas ini kan untuk tingkat kabupaten kan ad hoc ya, KPU sementara KPU permanen. Permanen. Ya. Bagaimana pandangan Ibu terhadap itu? Kalau pandangan saya terkait dengan Panwas itu ad hoc ataupun permanen, saya kembalikan kepada tupoksi. Sebenarnya Panwas itu mempunyai tugas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh tahapan daripada penyelenggaraan pemilu. Sepanjang tahapan itu ada, berarti Panwas juga harus ada di situ.
Sepanjang tahapan itu tidak ada, ya berarti tidak perlu kita lakukan pengawasan, karena konsep dasarnya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau ada satu tahapan yang tidak diawasi oleh panitia pengawas dan kemudian ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, maka ini akan berpengaruh terhadap legitimasi pemilu, apakah ini legitimate atau tidak. Karena ternyata ada sebuah ruang yang sudah masuk tahapan tetapi tidak ada pengawasannya. Contoh klasik yang saat ini selalu muncul, bahwa Panwaslu selalu dibentuk setelah proses penyusunan DPS, DPT selesai. Sehingga Panwas selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa mengawasi proses pendaftaran pemilih karena waktu itu tidak dibentuk atau belum terbentuk. Makanya, jadi kira-kira keinginan, artinya gini, ada keinginan dari ibu paling tidak, ini harusnya sama antara KPU dengan Bawaslu karena punya tugas-tugas yang barangkali sama sebagai penyelenggara pemilu yang punya tugas untuk mensukseskan pemilu. Kira-kira gimana pendapat ibu? Begitu KPU tidak ada tugas, saya kira KPU juga kalau memang harus ad hoc, ya ad hoc di tingkat bawah ya, seperti PPK, kemudian PPS, KPPS. Tapi sepanjang KPU secara yuridis formal masih mempunyai tugas di situ untuk melaksanakan tugas, maka di situ harus ada panitia pengawas. Artinya konsepnya itu, Pak. Jadi konsepnya itu apakah harus ad hoc atau tidak? Kalau saya lebih cenderung sebenarnya apa yang harus diawasi, ada atau tidak yang harus diawasi. Kalau memang ada yang harus diawasi, berarti harus diawasi. Kalau memang tidak ada yang diawasi, tidak perlu diawasi. Dan kalau memang tidak ada yang dikerjakan, ya KPU tidak mengerjakan sesuatu. Ya, satu lagi bisa Pak ya? Silakan. Satu lagi Bu ya? Iya, monggo Pak. Ini berlaku umum nih Bu. Artinya begini, dari pandangan para partai politik, khususnya para teman-teman di DPR, bahwa posisinya KPU dan Bawaslu saat ini nih ya, ini dia bilang Kupenas, bukan Kupenas. Tahu nggak Kupenas? Ya, kuasa penuh nasional. Artinya begini, para anggota DPR ini menilai KPU dengan Bawaslu ini terlalu independen. Padahal kalau menurut konstitusi, yang institusi itu lembaga yang independen itu hanya satu, yaitu Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Sementara di aturan perundang-undangan itu juga sudah disebutkan kalau Bawaslu, KPU untuk pembuatan peraturan KPU maupun Bawaslu harus konsul dengan DPR dan keputusan adalah mengikat. Nah, ini pandangan pandangan dari para anggota di DPR ya. Ini hasil kemarin itu, hasil pertemuan antara DPR khususnya di Pansus dengan pemerintah. Nah, dia semua menyuarakan itu tuh Bu. Gimana menurut pendapat Ibu? Baik Bapak. Jadi bicara mengenai konsep independence, jadi independence itu menurut saya bahwa bekerja secara mandiri, tidak terbebas dari intervensi dan lain sebagainya. Tetapi terkait dengan penyusunan peraturan dan lain sebagainya, saya kira itu tidak dalam kategori independen, lebih ke ada konsep check and balances aja. Jadi saya kira sah-sah saja kalau memang harus berkonsultasi terkait dengan regulasi kepada siapapun, tidak hanya kepada DPR RI maupun kepada yang lain. Saya kira sah-sah saja. Tetapi yang terpenting bagaimana setelah peraturan itu terjadi, terbentuk, si penyelenggara ini tetap pada rule of the game-nya. Karena kalau saya mengambil satu konsep apa itu kemudian
cita-cita dari pendirian negara, ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membentuk suatu keputusan bersama untuk kebaikan bersama. Itu saya kira tidak masalah, tapi konsep independen yang kita maksudkan adalah tidak dia menjalankan tugasnya sesuai dengan rule of the game yang sudah disepakati. Terima kasih. Terakhir dari Ibu Betty, disilakan. Baik, Ibu Suni, mungkin sebagai pertanyaan penutup ya, sepanjang karir Ibu, prestasi apa yang paling Ibu banggakan, yang pernah Ibu capai? Apa ya? Jadi saya sebenarnya kalau bicara tentang prestasi, saya merasa bahwa prestasi itu bisa dalam bentuk formal maupun non formal. Kalau formal saya belum pernah mendapatkan formalitas prestasi apa, misalnya dari kalau secara formal itu begitu kita selesai dari anggota panitia pengawas itu ada sertifikat dan lain sebagainya. Kalau saya kebetulan ada di perguruan tinggi, saya paling merasa saya mendapatkan prestasi kalau kemudian saya melakukan penelitian, proposal penelitian saya kemudian lolos dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian saya menulis jurnal, kemudian jurnal itu terpublikasikan. Penelitian yang paling menurut Ibu dampaknya paling signifikan yang mana? Ada satu penelitian yang menurut saya paling sangat mengesankan pada saya ini, tapi di luar kebanyakan memang penelitian saya terkait dengan pemilu dan lain sebagainya. Ada satu penelitian saya waktu itu saya masih S2, yaitu yang didanai oleh Dikti terkait dengan perlindungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik. Itu sangat di luar sekali dari ini karena pada waktu itu berangkat dari sebuah kasus, kemudian kita melakukan penelitian deep research, kemudian dari itu kemudian muncullah sebuah formulasi, yaitu menyusun sebuah draft informed consent, dan kemudian draft informed consent itu digunakan di rumah sakit di Karesidenan Surakarta. Itu memberikan dampak kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat. Dan yang menarik lagi akhirnya kemudian yang membuat saya ini menjadi sangat merasa ada sesuatu yang berbeda. Para dokter kemudian berkumpul untuk meminta penjelasan tentang apa yang saya tulis, resultat verbintenis, inspanning verbintenis, seperti itu. Itu di luar dari ini. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Betty, Bu Suni. Ini sudah tinggal 3 menit dari jadwal yang tersedia. Pertanyaan standar. Kalau Bu Suni dimasukkan salah satu yang dikirim namanya oleh Presiden ke DPR, lalu DPR memilih sekarang, Ibu Suni akan menjadi salah satu anggota Bawaslu RI. Bisakah Bu Suni berikan kepada kami 4 nama lain di luar Bu Suni yang cocok untuk bekerja sama sebagai anggota Bawaslu RI dari 21 nama yang ada di luar Bu Suni? Namanya saja disebutkan, tidak perlu alasannya. 1. Ada Pak Fritz. Pak Fritz. Kemudian Pak Abhan. Ya. Pak Abhan. Kemudian ada Bu Dewi. Kemudian lagi ya, 2. Satu lagi. Satu lagi ya. Saya tahu orangnya tetapi tidak tahu namanya. Siapa itu? Dari mana? Laki-laki. Dari Bali ya? Oh, oke. Pak Ketut. Iya. Oke. Terima kasih. Pak Ketut Udi Prayudi, nama lengkapnya. Yang terakhir Bu Suni, ini ada pernyataan yang silakan Bu Suni baca. Kalau berkenan silakan diisi dan ditandatangani, setelah itu dibacakan di depan kita bersama.
Kita undang tim pemantau, kalau bisa lebih banyak lagi datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada 36 orang yang mau kita dalami, calon anggota KPU RI. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan jumlahnya pun satu hari 9 orang. Jadi akan selesai pukul 6. Kalau makanan yang disediakan sekretariat tidak banyak, boleh bawa nasi bungkus dari rumah pemantau ini. Baik Pak, dibacakan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Suni Umul Firdaus, nomor pendaftaran 231 Bawaslu, alamat Permulung 007-7, Sondakan Lawean Surakarta, kode pos 57147, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan garing atau merusak integritas dan independensi Bawaslu Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemilu, yang membuat pernyataan Jakarta 20 Januari 2017, Suni Umul Firdaus. Terima kasih Bu Suni, terima kasih juga waktunya sudah datang ke Timsel, dan kita tunggu perkembangan berikutnya.